Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alia Ismayani Damanik dari kelas 2B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Plagiarisme di Era AI, Antara Kemudahan dan Amanah Akademik. Topik ini saya pilih karena sangat relevan dengan kondisi kita sebagai mahasiswa saat ini di mana teknologi semakin canggih dan semakin mudah digunakan. Tetapi, di sisi lain, juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kejujuran akademik. Di era digital sekarang ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti ChatGPT. Teknologi ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mahasiswa dalam berbagai hal, memahami materi yang sulit, bahkan menyusun jawaban tugas. Dengan adanya AI, mahasiswa tidak perlu lagi membaca informasi secara manual dalam waktu yang lama. Semua bisa didapatkan dengan cepat hanya dalam hitungan detik. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar dalam dunia pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan yang cukup serius. Banyak mahasiswa yang mulai bergantung sepenuhnya pada AI tanpa melalui proses berpikir sendiri. Bahkan, tidak sedikit yang langsung menyalin jawaban dari AI tanpa membaca atau memahami isi dari jawaban tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah penggunaan AI seperti ini masih termasuk proses belajar, atau justru sudah masuk ke dalam bentuk plagiarisme? Sebenarnya, penggunaan AI tidak selalu salah. AI bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Namun, masalahnya terletak pada bagaimana cara menggunakannya. Jika kita menggunakan AI hanya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan jawaban tanpa usaha, maka hal ini dapat merusak nilai kejujuran dan amanah dalam dunia akademis. Jika kebiasaan ini harus dilakukan, maka mahasiswa akan kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami batasan dan etika dalam penggunaan AI, agar tetap sesuai dengan nilai akademik dan juga nilai dalam Islam. Nah, plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, gagasan, atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas, lalu mengakuinya sebagai milik sendiri. Dalam konteks akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dalam prinsip kejujuran. Mahasiswa seharusnya mengerjakan tugas berdasarkan pemahaman dan usaha sendiri, bukan dengan menyalin karya orang lain. Di era AI, bentuk plagiarisme menjadi semakin luas, tidak hanya dari buku atau internet, tetapi juga bisa berasal dari hasil yang dihasilkan oleh teknologi. Misalnya, ketika seseorang menggunakan jawaban dari AI secara langsung tanpa memahami, lalu mengumpulkannya sebagai tugas. Walaupun AI bukan manusia, tetap saja tindakan tersebut termasuk tidak jujur, karena tidak ada proses berpikir yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Jadi, yang perlu kita pahami adalah bahwa plagiarisme bukan hanya soal dari mana sumbernya, tetapi juga tentang bagaimana proses kita dalam mengerjakan tugas. Jika tidak ada usaha dan pemahaman, maka itu sudah melanggar nilai kejujuran. Plagiarisme memiliki banyak dampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, plagiarisme dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Ilmu yang diperoleh tanpa usaha dan kejujuran biasanya tidak memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan. Meskipun seseorang mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi ilmu tersebut tidak benar-benar dikuasai.
Kedua, plagiarisme dapat menurunkan kemampuan diri. Mahasiswa yang terbiasa menyalin tidak akan terbiasa berpikir kritis, menganalisis, atau menyelesaikan masalah secara mandiri. Akibatnya, kemampuan intelektual tidak berkembang. Ketiga, plagiarisme dapat membentuk kebiasaan tidak jujur. Jika seseorang terbiasa melakukan kecurangan, maka hal ini menjadi kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan dan terbawa hingga dunia kerja. Keempat, dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan diri sendiri. Yang kita masuk dunia kerja, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan nyata. Jika selama kuliah hanya mengandalkan plagiarisme, maka akan kesulitan menghadapi tantangan di dunia nyata. Kelima, plagiarisme juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jika banyak mahasiswa melakukan hal yang sama, maka kualitas lulusan akan menurun. Dalam Islam, amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dilakukan dengan jujur dan penuh kesungguhan. Ilmu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk kecurangan, termasuk plagiarisme, sangat dilarang dalam Islam. Selain itu, menuntut ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, proses dalam mencari ilmu harus dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jika kita melanggar amanah ini, maka ilmu yang kita peroleh tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Penggunaan AI sebenarnya tidak dilarang dan bahkan sangat membantu jika digunakan dengan bijak. AI dapat digunakan untuk mencari ide, memahami materi yang sulit, atau membantu menyusun kerangka jawaban. Dalam hal ini, AI berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh menyalin hasil dari AI secara langsung tanpa memahami. Kita harus tetap membaca, memahami, dan mengelola kembali dengan bahasa sendiri. Selain itu, kita juga harus bertanggung jawab atas tugas yang kita kumpulkan. Artinya, kita harus bisa menjelaskan kembali apa yang kita tulis. Dengan penggunaan yang benar, AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Namun, jika digunakan secara salah, AI justru dapat merusak kejujuran akademik. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi AI memberikan banyak kemudahan dalam dunia pendidikan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menjaga kejujuran dan amanah. Plagiarisme, baik dari karya orang lain maupun dari AI, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena dapat merusak integritas diri dan menghilangkan keberkahan ilmu. Sebagai mahasiswa, kita harus tetap jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan teknologi secara bijak. Kita harus memahami bahwa proses belajar jauh lebih penting dari hasil semata. Dan menjaga kejujuran, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan manfaat yang nyata dalam kehidupan. Adapun beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait penggunaan AI dalam dunia akademik. Nah, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah, apakah penggunaan AI itu termasuk plagiarisme? Di mana batasnya? Nah, itu kalau kita pahami, penggunaan AI itu sebenarnya tidak selalu termasuk plagiarisme, karena AI hanyalah alat bantu. Sama seperti kita menggunakan buku atau internet untuk mencari informasi. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kita hanya menyalin hasil dari AI tanpa memahami, lalu langsung mengumpulkannya.
sebagai tugas. Di situ sudah masuk ke dalam tindakan yang tidak jujur. Jadi, batasnya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar memahami dan mengolahnya, atau hanya sekedar menyalin tanpa usaha? Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana prinsip wara diterapkan dalam akademik modern? Prinsip wara berarti kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan. Dalam dunia akademik, hal ini bisa diterapkan dengan cara tidak mengambil jalan pintas, tidak menyalin tanpa memahami, dan tetap memilih cara yang jujur meskipun lebih sulit. Karena kadang kita memang dihadapkan pada situasi yang memudahkan kita untuk curang. Tetapi disitulah pentingnya menjaga integritas diri sebagai mahasiswa. Selanjutnya, ada pertanyaan tentang apa yang menjadi sumber kekuatan untuk tetap istiqomah saat ada tekanan atau godaan untuk tidak jujur. Nah, kekuatan itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri, terutama dari niat yang baik dalam menuntut ilmu. Selain itu, kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan juga menjadi pengingat agar kita tetap berada di jalan yang benar. Kita juga perlu meyakini bahwa hasil yang diperoleh dengan cara jujur akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan hasil yang dapat dengan cara instan. Nah, pertanyaan terakhir adalah, apa konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan curang di bangku kuliah? Jika seseorang terbiasa curang, maka dalam jangka panjang ia tidak akan benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Hal ini akan terasa ketika masuk dunia kerja, di mana kemampuan nyata sangat diperlukan. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat merusak kepercayaan dan membuat seseorang kurang percaya diri, karena sadar bahwa pencapaiannya bukan hasil usaha sendiri. Bahkan, dalam perspektif agama, ilmu yang diperoleh dengan cara tidak jujur tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Jadi, dari semua pertanyaan ini, kita bisa simpulkan bahwa yang paling penting bukan hanya hasil, tetapi proses, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya hasil yang kita dapatkan, tetapi proses dan kejujuran dalam mendapatkannya. Karena ilmu yang diperoleh dengan cara yang benar akan lebih bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.